Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan ayat yang ke-19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ahdiyaka kata kerja bentuk mudhari' yang mengandung makna satu perbuatan yang dilakukan secara berulang. Wa ahdiyaka, dan saya akan memberikan petunjuk kepadamu. Dalam Al-Quran kita bisa menjumpai ayat-ayat itu Allah menggunakan kata-kata kami. Tapi juga kita bisa menjumpai dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata saya. Contoh fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepada saya ingat kepada kalian. Nasuna ma dzukiru bihi, atau inna nasinakum falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Allah mengatakan apa? Inna nasinakum. Maka kami pun akan melupakan kalian. Bukan saya melupakan kalian, tapi kami. Apa yang membedakan ketika Allah menggunakan kata gantinya adalah saya, dengan apa yang membedakan kalau Allah menggunakan kata ganti pertamanya adalah kami? Dalam bab hidayah, wa ahdiyaka ila, saya akan berikan kepadamu kepada ila rabbika,
kepada Tuhanmu. Saya akan memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa sampai kepada Tuhanmu. Kalau minggu lalu saya masih ingat penjelasan saya adalah Allah tidak mengatakan saya memberikan petunjuk kepadamu untuk sampai kepadaku. Bukan sampai kepadaku, tapi sampai kepada Tuhanmu. Ketika itu penjelasan saya adalah apa? Bahwa kepentingan itu kepentingan siapa? Kita. Allah nggak punya kepentingan. Allah cuma ngasih petunjuk, tapi berproses untuk menuju Allah itu urusan kamu. Silakan kamu cari Tuhanmu itu. Petunjuknya sudah Allah kasih. Mau mendapatkan nikmat ibadah, khusyuk ibadah, dalam sholat kita khusyuk, dikasih tahu rumusan-rumusannya. Untuk berproses bisa mendapatkan sholat khusyuk, silahkan tempuh caranya itu. Jadi tidak ujug-ujug Allah kasih. Tapi Allah kasih tahu caranya. Maka kata Ibnu Katsir, makna ahdiyaka adalah adulluka, saya kasih petunjuk, saya kasih tips and trick, saya kasih dalil. Adulluka terhadap apa? Ila ibadati rabbika, saya kasih tahu caranya beribadah, menghamba kepada Tuhanmu itu gimana caranya. Ini perkataan Allah kepada siapa? Musa, kan? Dalam rangka menjemput pertolongan Allah menghadapi Fir'aun, kan gitu. Diundang ke tempat suci dulu. Sebelum dikasih solusi, disuruh ibadah yang benar. Gimana caranya? Nih saya kasih tunjuk caranya. Tapi berproses silahkan sendiri. Cari ilmunya, diulangi untuk terus melakukan hal yang sama. Sholat terus, maghrib belum terlalu merasa khusyuk, coba lagi di Isya. Terus subuh, terus begitu berproses. Dan ketika Allah mengatakan saya memberikan petunjuk kepadamu dengan fi'il mudhari', artinya apa? Allah senantiasa berkelanjutan, terus menerus, tidak ada hentinya ngasih kita petunjuk. Karena itu yang kita minta. Permintaan yang paling sering kita minta kepada Allah secara sadar ataupun tidak sadar adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah jawab, ahdiyaka, saya kasih petunjuk, kan kamu minta begitu. Tentu ayat ini mengisahkan Nabi Musa, sedangkan Al-Quran buat umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Perkataan Allah kepada Nabi Musa berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perkataan Allah kepada atau perkataan Nabi Lut kepada kaumnya kenapa mendatangi LGBT, perkataan itu Allah jadikan ada dalam Al-Quran sebagai perkataan Allah untuk umat Nabi Muhammad secara keseluruhan juga. Berarti cara Allah memberikan hidayah itu frekuensinya sangat sering, intensitasnya luar biasa. Cuman ada orang yang ngeh, ada yang tidak ngeh. Ada yang sadar sedang dikasih tunjuk sama Allah, ada yang cuek, ada yang acuh. Padahal Allah lagi ngasih jalan sama dia. Adulluka ila ibadati rabbik, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga makna berikutnya, ahdiyaka adalah saya memberikan kepadamu hidayah, bukan kami. Artinya apa, Pak? Masalah hidayah mutlak milik Allah, hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Kadang-kadang kita mengingatkan orang, ya, kemudian kita kasih tahu solusinya. Apakah serta-merta dia menjawab saran kita? Belum tentu. Pak, menurut saya Bapak coba perbaiki dari hubungan sama Allahnya. Coba ke masjid. Apakah serta-merta ke masjid? Tidak. Wa ahdiyaka, saya yang ngasih petunjuk dia untuk bisa ke masjid. Kalau Allah yang ngasih, bab dalam Al-Quran Allah akan memberi
seperti halnya seperti mana kita meminta kepadanya. Masalahnya adalah kita selaku umat Nabi, ini mudah-mudahan nanti dibahas dalam sholat. Peristiwa Isra Mi'raj dalam esensi sholat, permintaan yang paling intens kita minta tentang hidayah. Tetapi kok banyak yang tidak dapat hidayah, tanda petiknya. Habis sholat, sholatnya jalan, maksiatnya jalan-jalan gitu ya. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ katanya. Padahal kita minta. Berarti kalau kita minta enggak dikasih, pertanyaannya adalah apakah Allah yang ingkar janji? Tidak. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku jawab. Janji Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kata Nabi dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, kalau ada hambaku meminta kepadaku, pasti aku kasih. Minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, sejatinya banyak yang menjadi benar kan? Karena permintaan hidayah bukan hanya baca Fatihah kita di Indonesia, bahkan bukan hanya sholat, Pak. Mulai pengajian, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, al-Fatihah. Semoga si fulan bin fulan, al-Fatihah. Mendapatkan peluang mendapat hidayah Allah, terbuka luas, Allah senantiasa beri, permintaan pun difasilitasi. Ada anjing besar. Permintaannya adalah permintaan yang sering kali dan acap kali disampaikan. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada anjing, kita segera baca ta'awudz. Ya. Ngapain setan ke masjid kan? Ya. Kalau lihat ayam, kita baca tasbih. Ya, karena malaikat, ya, kemudian mata ayam itu bisa melihat cahaya malaikat. Ketika ayam berkokok. Tapi kalau mendengar suara gonggongan anjing atau lewat anjing, baca ta'awudz. Ya. Nah, saya mana tadi? Nah, setan bikin saya lupa kan, jadi benar ini. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ya, dalam surat Yusuf. Yang bikin dia lupa itu setan katanya. Jadi mas setan itu yang tugasnya bikin lupa. Benar nih, lupa. Saya mana tadi saya? Dia kan. Saya ngasih petunjuk kepadamu wahai Musa. Perhatikan ini luar biasa. Ayatnya persen to persen. Saya kata ganti pertama bentuk tunggal. Kata ganti kedua bentuk tunggal. Saya memberikan petunjuk kepadamu. Apa maknanya? Bentuk intimasi. Hubungan yang sangat mesra antara Allah dengan Nabi Musa. Saya ngasih kepadamu. Beda kalau saya ngasih kepada kalian. Beda kalau kami ngasih kepadamu, kami ngasih kepada kalian. Tapi saya dengan kamu, persen to persen. Ibaratnya 1:1. Artinya apa? Kalau kita sholat berjamaah, Pak, sering. Alhamdulillah. Sholat sendirinya gimana? Menghadap Allah sendirinya seperti apa? Lagi-lagi ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, perintah sholat itu bukan perintah pertama kepada Nabi untuk mengerjakan sholat. Karena Nabi sudah terlebih dahulu diperintahkan sholat qiyamul lail. Surat Al-Muzammil turun di awal-awal Nabi berdakwah di kota Makkah. Sementara Isra Mi'raj ada yang mengatakan tahun 10, ada yang mengatakan tahun 11, ada yang mengatakan tahun 12, bahkan ada yang mengatakan tahun 13 kenabian. 4 pendapat dikutip oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Artinya apa? Dari awal sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, oleh Allah diutus, perintah qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal
Mil. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir qum min laila illa qalila. 2 surat wahai yang berselimut, itu surat turun urutannya nomor 2 setelah surat Al-Alaq. Nomor 2 dan nomor 3. Berarti Nabi sudah diperintahkan sholat kan sebelumnya? Sudah. Apa sholatnya? Qiyamul lail. Membentuk kebiasaan punya hubungan yang intim dengan Allah. Intimasi. Bukan sholat yang rame-rame. Datang sama Allahnya barengan, rombongan, enggak, datang satu-satu. Kalau ada orang mau curhat Pak sama Allah, kira-kira bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Saya ada rahasia nih, tapi bisa nggak punya waktu kita berdua saja, supaya nggak ada yang tahu? Kan begitu tabiatnya manusia. Maka ketika dibangun kehangatan, dibangun hubungan yang begitu mesra dengan Allah, adalah hubungan one on one. Bukan rame-rame terhadap satu. Kalau kita sholat tahajud sendirian Pak, khusyuk nggak tidak kira-kira? Sholat jamaah tadi, masih ingat payung nggak tadi itu mungkin? Gara-gara hujan. Payung tadi taruh mana ya, lupa lagi nih. Misalnya. Cuma sholat tahajud, subhanallah, one on one dengan Allah. Kita mau sujud berlama-lama, menangis bisa, curhat sepanjang apapun bisa. Kalau jadi makmum baru pengen curhat, imam udah bilang Allahu Akbar, lah nggak jadi kita curhatnya. Ya. Maka Allah katakan ahdiyaka, saya kasih petunjuk kepadamu, ayo datang sendiri dong. Apakah Musa saat itu nggak punya kaum? Ada Pak. Apakah Musa kemudian tidak punya sahabat? Ada. Siapa namanya? Harun. Ditaruh di mana Harun? Ron, ane pengen ngadap dulu sama Allah nih. Ente tinggal sini, jagain kaum nih. Jangan sampai mereka nyembah sapi lagi. Tolong jagain. Ane berangkat dulu, ngadap Allah. Bukan berarti Musa tidak mau ngajak. Bukan berarti Musa tidak bisa ngajak. Musa punya istri, ada. Kalau kita lihat hadis Nabi Pak, siapa seorang suami rahimallahu ra'an, Allah akan menurunkan rahmat bagi rumah tangga ketika seorang suami bangun di malam hari. Setelah bangun apa? Bukan bangunin istri. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, dia kemudian mengambil air wudu, dia kemudian sholat. Setelah selesai sholat baru bangunkan istri. Kalau tidak bisa, kata Nabi, percikan air kepada istrimu itu. Berarti apa? Bukan berarti tidak bisa mengajak istri untuk qiyamul lail bersama-sama, tetapi yang diprioritaskan hadap Allah dulu sendiri. Ya. Ahdiyaka. Kemudian juga di ujung ayatnya Allah katakan apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hidayah yang aku berikan, petunjuk yang aku berikan untuk kamu bisa beribadah kepada Tuhanmu dengan baik, menempuh proses menuju Tuhanmu dengan jalur ibadah, dengan bisnya namanya ibadah, untuk sampai kepada Tuhanmu dengan cara yang baik. Kalau sudah sampai, fatakhsha, hasilnya itu adalah tertanam rasa khasyah. Buah daripada ibadah itu adalah khasyah, bukan khauf. Khauf dengan khasyah artinya sama-sama takut. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, Ar-Ra'd ayat 21 atau 22 itu. 21 saya ingat saya. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Tuhannya dan mereka takut diazab. Sama-sama terjemahnya adalah takut, tapi yang digunakan kata kerjanya antara yakhshawna dan yakhafuna. Yakhshawna takut terhadap rahmat Allah, yakhafuna takut terhadap azab Allah. Dan orang kalau beribadah ujungnya adalah khasyah, bukan khauf.
Kalau orang meninggalkan kemaksiatan, landasannya, pijakannya adalah khauf. Takut diazab, takut dosa, takut masuk neraka, itu khauf. Maka dia berlari sekencang mungkin meninggalkan perbuatan dosa itu karena dia takut. Dan orang kalau takut itu responnya pasti berlari. Setelah dia kencang meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu, dia semakin kencang lari untuk mengerjakan kebaikan, amal soleh, ibadah. Puncaknya adalah khasyah. Apa artinya khasyah? Takut nggak diterima ibadahnya. Takut ibadahnya sia-sia. Takut ibadahnya tidak mendatangkan rahmat. Takut ibadahnya tidak membuahkan surga. Rasa takut tidak mendapatkan sesuatu yang diharap-harapkan, bahasa Arabnya adalah khasyah. Rasa takut mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, bahasa Arabnya khauf. Jadi khauf adalah rasa takut mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Khasyah, rasa takut tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Sama-sama rasa takut. Responnya adalah sama-sama berlari. Ya. Artinya apa? Setelah Allah katakan wa ahdiyaka ila rabbika, saya mau kasih petunjuk nih kepadamu wahai Musa. Dengan petunjuk ini engkau bisa beribadah, menghamba, menyembah, mengharap ridha dari Tuhanmu. Jalani prosesnya ila rabbika. Kalau sudah merasa sampai, fatakhsha, jangan merasa bangga sudah beramal. Jangan merasa puas sudah beramal. Fa idza faraghta fansab. Sudah selesai satu amalan, lari lagi menuju amalan yang lain. Kerjakan lagi amal soleh yang lain. Jangan merasa puas, justru khawatirlah dan takutlah. Jangan-jangan amal yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan spiritual yang ditanamkan oleh Allah kepada Musa untuk menghadapi sosok Fir'aun. Ya. Selain Fir'aun Nabi Musa, umat Nabi Muhammad punya Fir'aun juga nggak Pak? Punya. Bahkan di zaman Nabi dengan tegas mengatakan Fir'aun hadhil ummah Abu Jahal. Fir'aun umat ini Abu Jahal. Maka siapapun yang karakternya kayak Abu Jahal, dia Fir'aun umat Nabi sebenarnya. Tinggal cek aja, pelajari siapa Abu Jahal. Kalau kita lihat dari sisi pembahasan sirah, Abu Jahal itu kesimpulan kita sederhananya adalah terkumpul padanya semua aspek. Dia seorang politisi saat itu. Dia seorang pengusaha saat itu. Dia seorang yang sangat ditakuti karena kekuatan militer pasukannya. Jadi kalau ada dia menginstruksikan kepada kabilahnya, serang. Bahasanya berarti apa? Jenderal. Dia jenderal, pengusaha, politisi. Sama dengan Fir'aun. Kalau menentang agama Allah. Itu Fir'aun umat ini. Orang yang memegang kekuasaan, persenjataan, pasukan, orang yang memegang semua aspek ekonomi, orang yang memegang kemudian politik. Kesepakatan antar kabilah-kabilah di Makkah. Siapa pemimpin mereka? Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, dan konco-konconya. Apakah terulang? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari aku pergilirkan bagi umat manusia. Apa yang terjadi di masa lampau, hari ini banyak yang terulang. LGBT di masa Lut, hari ini ada? Ada. Curang dalam timbangan di masa Syuaib, hari ini ada? Ada. Saudara kandung mencelakakan saudara kandungnya di zaman Yusuf, hari ini ada? Ada.
Istri durhaka sama suami, tidak mau diajak beriman, hari ini ada? Ada. Anak kandung melawan orang tuanya, diajak selamat gak mau, dia malah cari tempat ke gunung yang tinggi. Ada. Ya. Teman setia mengkhianati, 12 teman setia. Satunya kemudian mengkhianati, membocorkan keberadaan Nabi Isa. Rahasia yang tidak boleh dibocorkan, bocor. Ada yang begitu? Ada. Berarti umat ini hasil kompilasi dan akumulasi semua perjalanan yang ada dulu. Maka semua kisah itu Allah cantumkan dalam Al-Quran karena akan berulang. Saudara kandung yang saling bunuh, kisah Adam dengan anaknya, ada sekarang. Semuanya ada. Penyakit yang mewabah zaman Nabi Ayub, kemarin baru COVID, ada juga. Maka kisah-kisah yang Allah katakan sebagai ibratan liulil absar, ibratan liulil albab, itu supaya kita kemudian mengambil ibrahnya. Nah, apa yang kemudian kita bisa maknai dengan fatakhsha berikutnya? Khasyah, kalau tadi adalah satu positioning sikap kita terhadap hasil daripada ibadah dan proses menempuh jalan menuju Allah dengan instrumentasinya adalah ibadah itu sudah kita tempuh dan kita jalani, maka setelah Anda sampai, wahai Musa, pada titik di mana Anda puncak spiritualitas Anda sudah Anda dapatkan, fatakhsha, yang harus Anda hadirkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri di hadapan Firaun. Ingat, bukan untuk menjadi penguasa yang kemudian merasa berkuasa atas Firaun. Aku bekali spiritual ini kepadamu supaya engkau lebih takut kepada Allah dan hadirkan semua umat manusia takutnya kepada Allah lagi, jangan sampai kepada Firaun. Jadi bukan kekuasaan yang kemudian hanya beradu gengsi. Bukan memindahkan rasa takut dari awalnya kepada Firaun jadi takut kepada Musa. Ada saatnya nanti kamu menang. Tapi ajak semua kepada Allah untuk memiliki rasa takut itu. Makanya Allah perintahkan Musa, Allah bimbing terus. Ya. Ketika ular tongkat yang dilempar berubah menjadi ular yang besar dalam pandangan matanya Firaun dan juga para tukang-tukang sihirnya, apakah Musa langsung gagah-gagahan? Tidak. Ketika kemudian sudah ada di tepi lautan, ini tongkat pernah punya pengalaman berubah jadi ular besar. Di hadapan dia ada lautan, di belakangnya Firaun dengan bala tentara. Inna lamudrakun, kata kaumnya. Musa, mana Tuhanmu? Tunjukkan kuasanya. Kita sudah kepentok ini, udah gak bisa kemana-mana. Belakang mati, depan kecebur, nyemplung, mati semua kita, tenggelam. Kata mereka, kata Musa apa? Inna ma'iyya rabbi sayahdi. Tenang. Masih digunakan kata-kata Robnya. Bersamaku ada Robku, Tuhanku. Wa ahdiyaka ila rabbika. Aku akan kasih petunjuk kepadamu untuk menuju jalan Tuhan. Lagi kepentok, yang diingat siapa? Langsung Tuhannya. Karena semua perjalanan hidupnya adalah menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Langsung termindset spiritual itu. Langsung tertanam luar biasa. Terdesak. Oh, ini saya sedang mendapatkan ujian, masih mau ke jalan Allah? Masih mau menempuh jalan kepada Allah? Tidak. Masih kemudian meminta kepada Allah? Tidak. Masih yakinkah dalam keterdesakan kita Allah pasti memberikan pertolongan atau tidak? Dan keyakinan itu terucap secara spontanitas, hasil pendalaman spiritual yang mendalam. Allah tanamkan itu. Tenang, inna ma'iyya rabbi sayahdi. Tuhanku akan kasih petunjuk. Tidak lama Allah langsung katakan, wahai Musa, idrib bi'asakal bahr. Pukulkan dengan tongkatmu ke arah lautan.
Musa yang sudah berhasil mendapatkan puncak spiritualitasnya nggak protes, Pak. Ikutin saja jalurnya Allah, ikutin saja perintah Allah, ikutin saja nasihat Allah, ikutin saja petuah dari Allah. Firman Allah sudah Allah katakan lemparkan. Perkara kemudian tongkat mau berubah jadi apa, belum ada dalam pikiran Musa. Perkara kemudian lautan menjadi terbelah, belum ada dalam pikiran Musa. Logika manusia kita mengatakan apa? Musuh di belakang, depan laut. Tongkat paling gampang menghadapi laut apa menghadapi manusia? Menghadapi manusia. Fir'aun dengan pedang-pedangnya, dengan tameng-tameng perisai-perisainya, dengan tombak-tombaknya. Musa membawa tongkat. Logika makul kita yang masuk akal kita adalah tongkat paling tidak bisa menyeimbangi pedang-pedang. Untuk bisa kemudian membelah laut, mustahil. Tidak ada dalam nalar siapapun saat itu. Kalau Musa mau protes, ya Allah, ini gimana? Depan laut kok, suruh lempar ke laut. Tabiat Musa, Pak, itu suka debat. Tabiat Musa itu nggak cepat puas dengan satu jawaban. Kita ingat kisah Nabi Musa pengen tunjukin tentang engkau ya Allah. Hari ini anzur ilai, coba perlihatkan engkau. Saya pengen lihat, kata Musa. Bayangin, sekelas Nabi kan minta begitu. Ketika Nabi Muhammad lapor sama Nabi Musa, ini umat saya ditugasin sholat 50 rakaat. Kata Nabi Musa, tawar masih bisa itu, naik dah. Coba turun lagi 45 mus, gitu kan? Tawar mat masih bisa 40. Kan kira-kira begitu. Terus sampai 5. Dari 50 sampai 5, maka umat Nabi Muhammad nanti yang paling dicari itu Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Pengen ngucapin makasih kita sama beliau itu. Bersyukur kita. Lihat Musa, tabiatnya seperti itu sebenarnya. Tapi ketika disuruh lemparkan tongkat, nggak berkutik dia. Lemparin aja. Fanfalaq, tiba-tiba kata Allah, laut langsung terbelah seperti dua gunung yang terpisah dalam ukuran yang sangat besar. Besarnya seperti gunung, tapi arus airnya masih berputar, Pak. Itu yang luar biasa. Ombaknya masih berjalan. Siapapun tidak bisa melihat nalar itu dengan akal sehat mereka. Mata semua terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Kalau kita hidup di zaman itu, apa kata kita? Apa kira-kira kita bilang? Paling kita ngomong ajib. Gitu doang paling. Kata anak-anak muda zaman sekarang, apa coba? Aduh. Apa kira-kira respon itu? Enggak ada. Karena puncak spiritualitas sudah didapatkan. Lempar. Kata Allah jalan, telusuri jalan. Enggak ada rasa takut. Ya Allah, ntar kalau sampai tengah jalan nih, lautnya balik lagi gimana? Enggak. Jalan-jalan aja. Karena Allah kalau sudah ngasih satu petunjuk, tuntas sampai selesai menyelamatkan. Kalau Allah sudah merumuskan satu solusi, A sampai Z Allah siapkan. Kalau kita bikin, Pak, rumusan solusi, analisa, plan A, plan B, plan C, sampai tuntas nggak? Kadang putus di tengah jalan, ya? Mentok habis ini apa lagi ya? Ternyata di luar dari ekspektasi, prediksi nggak begini, kok perasaannya jadi begini? Keterbatasan akal kita. Kalau Allah tepat, bukain jalan, semua selamat. Persis ketika barisan terakhir umat Nabi Musa sudah lewat dari lautan, maka lautan itu tuh ditutup dari belakang, bukan dari ujungnya barisan Nabi Musa, dari barisan awalnya Fir'aun ditutup. Ya, dibuka begini, kemudian ditutupnya pun begini. Ya. Jadi dari pangkalnya dulu ditutup. Jadi mereka duluan yang tenggelam. Air itu menutup begini, terus begitu, terus. Nah, ujungnya di barisan akhir kaumnya Nabi Musa. Mereka selamat, air laut kembali utuh, menyatu lagi. Kenapa seperti ini terjadi? Karena Allah yang menghadirkan itu, fatakhsha.
Puncak pertolongan adalah ketika semua jalan hidayah, petunjuknya Allah sudah gariskan, kita tempuh, kita jalani, namun tidak menghadirkan jiwa-jiwa yang jumawa. Tetaplah dengan satu kondisi di mana kita selalu khawatir bahwa proses yang kita jalani adalah proses yang tidak Allah ridhai. Maka kita akan maksimal, terus memperbaiki lagi, terus menambah lagi. Tidak cukup dengan satu amal, tidak terputus dengan satu ketaatan. Lanjutkan lagi, berproses lagi. Fatakhsha. Kalau sudah seperti itu, maka Allah bilang apa? Fa'arahul ayatal kubra. Siap-siap Allah kasih lihat kekuasaan Allah yang paling besar. Kalau saya menerjemahkan sederhana, siap-siap dapat kejutan. Kira-kira gitu. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Kita udah mau apa istilahnya, pontang-panting gitu ya. Kepala di kaki di kepala gitu ya. Kemudian sudah menempuh semua ikhtiar dan usaha. Datang ke semua dokter. Ya, seperti halnya mungkin sederhananya Isaac Newton gitu ya. Pelajari kemana-mana ilmu. Tiba-tiba Allah kasih dari apel yang jatuh di depannya. Terkejut ya kan? Ibnu Sina melihat kok ada fenomena ini. Manusia yang flu, bengek, pilek, batuk, pingusan. Di jalan kemana-mana. Kemudian dia dapat kambing. Lagi meler juga. Ya, ingusan, hidungnya keluar air. Dalam bahasa Arab hidung itu anfun, meler itu anzah. Maka dia bilang, oh anfu anzah. Orang Barat bilang influenza. Dapat ilmunya. Jadi awal ceritanya begitu. Pusing, ini apa nama penyakitnya nih? Manusia kok hidungnya meler, nggak ketahuan ini apa maksud penyakit. Dari mana kemudian dia dapatkan bisa menjahit dari usus kambing awal-awalnya? Ya, benang jahit itu dari usus kambing. Ibnu Sina membuat itu, menemukan itu. Sehingga ternyata hidup orang beriman itu siap-siap dengan segala bentuk dan segala variasi keterkejutan dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah pada puncak ketakwaan yang dihasilkan dari produk namanya khasyah, siap-siap Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Fa'arahul ayatul kubra. Maka setelah Musa menghadirkan khasyahnya, puncak spiritualitasnya didapatkan, proses 40 malam, Pak. Dan standar ini akhirnya dibuat oleh para ulama apa? Kalau mau menjemput solusi dari Allah langsung, bangun intimasi dengan Allah minimal 40 hari 40 malam. Kalau kita mau tahajud, Pak, 40 hari 40 malam enggak putus-putus, siap-siap dapat kejutan dari Allah. Kita bingung ini sakit, berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Coba tes tahajud 40 hari 40 malam enggak putus-putus, siap-siap dapat kejutan dari Allah. Ya. Kita punya masalah di rumah tangga, enggak beres-beres. Istri, anak, cucu, ponakan, ipar, sepupu dan seterusnya. Tes 40 hari 40 malam, bangun intimasi dengan Allah, hanya kita dengan Allah, one on one. Siap-siap dapat kejutan dari Allah. Fa'arahul ayatul kubra. Setelah watamma miqatu rabbih arba'in, sempurna pertemuan dengan Allahnya 40 malam itu, apa yang Allah katakan? Fa'arahul ayatul kubra. Allah kasih lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar dan tidak akan terulang. Bedanya antara ayat dengan alamat, kalau terjemahannya sama-sama tanda-tanda. Tapi kalau sudah ayatullah, ayat itu tidak akan terulang. Sampai akhir zaman tidak ada tongkat siapapun bisa belah lautan. Dijamin.
Walaupun tongkatnya sama-sama dari Mesir, sama-sama kayunya kayu koka. Karena katanya tongkat Nabi Musa kayu koka. Dulu saya kalau pulang dari Mesir pasti bawa tasbih kayu koka itu. Ya. Katanya sama dengan kayunya tongkat Nabi Musa. Katanya begitu kata orang Mesir ya. Entah kita dikibulin sama dia, kita nggak tahu lah. Pokoknya begitu ceritanya. Ya. Tasbih koka, cincin dulu kayu koka, segala macam koka. Ya. Tapi sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa tongkat manapun, jenis kayu apapun yang bisa belah lautan. Bisa berubah jadi ular. Itulah ayatul kubranya Allah kepada Musa. Dan siap-siap Allah akan berikan kepada kita ayatul kubra kalau kita menempuh jalur itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan di ayat yang ke-20 insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.